Di layar kaca Anda para program pendengar Radio variatif. Roja dan Insya Allah Roja TV. kita akan Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwal Islam ma'azakumullah, para pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan rutin faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullah yang berada di Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau, dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan masih dalam pembelaan terhadap tuduhan atau sanggahan terhadap tuduhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda bisa bertanya perihal pembahasan ini baik melalui layanan telepon ataupun di layanan pesan WhatsApp. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Falyatafadhal masykur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhwat rahmanillahu yakum jami'an, pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberkahi dalam segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam yang mana kita sampai pada masa hidupnya Syekhul Islam Taimiyah. Dan maka kita mencoba membahas sekilas tentang berbagai kehidupan beliau dan juga tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Sebenarnya yang telah kita jelaskan pada penyampaian-penyampaian yang lalu bahwa kita wajib menjaga hak-hak seorang muslim, tidak boleh dizalimi. Dan bila kita tahu bahwa dia dituduh dengan suatu tuduhan-tuduhan yang tidak baik, maka kita wajib menyampaikan kepada orang lain bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang dusta dan bohong. Itu sebagai hak seorang muslim. Bila dia difitnah, dituduh dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka sebagai bentuk kita untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, maka kita tidak boleh diam dari melihat kemungkaran-kemungkaran terhadap atau kezaliman yang dilakukan terhadap sebagian saudara kita sama muslim. Apalagi kezaliman itu dilakukan terhadap seorang ulama yang akan menyebabkan manusia lain atau orang lain menjadi tidak percaya dengan ilmu dan buku-buku yang telah beliau wariskan kepada umat. Maka oleh itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ya, tolonglah saudaramu yang menzalimi maupun yang dizalimi. Ya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau kami paham bagaimana menolong seorang yang dizalimi ya Rasulullah, bagaimana menolong seorang yang menzalimi? Ya, yaitu tahjuruhu min zulmihi.
Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau menghambatnya untuk menghentikan kezalimannya. Itu adalah engkau telah menolong dia dalam kezaliman, artinya menghentikan dari kezalimannya. Maka kita membahas pembahasan ini, ada dua faedah dari sini sebenarnya yang terdapat dalam hadis tadi adalah, yang pertama adalah membela seseorang yang dizalimi, ya, bahkan bukan seseorang yang manusia seorang kaum muslimin yang biasa, tapi adalah seorang ulama yang dipercaya ilmunya oleh umat. Kemudian juga menyelamatkan orang-orang yang selama ini mungkin terlanjur menyampaikan atau menuduh dan sebagainya, perlu dikembalikan kepada arah yang benar mereka, agar mereka bertobat, ya, dan mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka, ya. Dan yang ketiga tentu faedahnya adalah agar umat atau orang-orang lain tidak terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Ini adalah hak sesama muslim, ya. Hak sesama muslim, kita bila mengetahui ada orang berperkara dan kita tahu bahwa yang benar adalah salah satu pihak itu memiliki bukti-bukti dan kita tahu persis tentang kejadian peristiwa itu, maka kita wajib sebenarnya memberikan kesaksian untuk tegaknya keadilan. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran dan bahkan membiarkan kezaliman dan membunuh keadilan. Jadi sekarang ini kita lihat ada semacam fenomena juga di tengah masyarakat kita, ya, secara umum. Kadang-kadang dia sebetulnya dia tahu persoalan itu dengan detail dan rinci, ya, dan dia mungkin terlibat juga mengetahui hal-hal tersebut. Namun dia melihat ada orang yang dihukum, yang diberikan keputusan atau dituduh, difitnah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya. Maka dia tidak boleh diam sebenarnya. Dia wajib memberikan kesaksian untuk menyelamatkan orang tadi dari kezaliman dan menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh pihak lain. Ya, baik urusan apapun saja. Maka apalagi dalam dunia politik, ya, maka kita tidak boleh karena fanatik terhadap sebuah calon, fanatik terhadap sebuah ini, kita menjatuhkan, menzalimi orang lain, itu juga tidak boleh. Kita tetap berlaku adil kepada siapapun saja. Bahkan Islam menyuruh adil untuk kepada setiap manusia. Jangankan seseorang zalim kepada manusia, orang yang zalim kepada binatang saja di akhirat kelak jika dia pun akan diminta pertanggungjawab. Bahkan sesama binatang, menzalim binatang yang lain pun akan ada persidangan dan balasan di akhirat kelak. Maka dari itu kezaliman tidak boleh diteruskan, dan bahkan kita harus ikut andil di dalam mengurangi bahkan menghentikan kezaliman itu. Nah, apalagi yang dizalimi itu adalah seorang ulama besar yang telah mewariskan karya-karya ilmu kepada umat, ya. Maka perlu kita jelaskan kepada umat hal seperti ini. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang tuduhan pada pelajaran lalu, pada pekan yang lalu kita membahas tentang tuduhan terhadap seorang Islamnya bahwa beliau adalah suka mengkafirkan orang lain, gitu ya, atau kaum muslimin. Dan ini sudah kita jawab dengan berbagai bukti fakta dari penjelasan beliau dalam kitab-kitab beliau. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu beliau dituduh sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau disebut mujassim atau musyabbih. Nah, ini banyak nih, orang menuduh ini banyak. Ya, mulai dari zaman beliau sampai hari-hari ini, termasuk kelompok Al-Habasyiyah yang ada di Lebanon, dan juga berapa orang-orang sufi, kelompok-kelompok sufi dan ahlul kalam biasanya selalu menggaungkan tuduhan-tuduhan ini kemana-mana, ya, demi untuk sebagai menghalangi orang, ya, untuk mendengar dan mengetahui penjelasan-penjelasan detail yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam tentang permasalahan dalam beriman kepada Allah SWT, secara khusus adalah mengimani sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuduhan yang sering dituduhkan juga atau kepada kelompok lain yang sebagian masyarakat menuduh dengan sebutan Wahabi dan sebagainya, menuduh mereka musyabbihah. Ya, kita lihat ada sebagian orang-orang yang begitu berani menuduh dengan tuduhan yang keji ini, ya, bahkan mengatakan ejekan-ejekan, ya, terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tasbih atau musyabbih itu. Nah, sebelum kita membahas, kita akan jelaskan dulu apa pengertian tasbih atau musyabbih atau mumatsil, ya,
atau tashbih, ya. Mujassim atau musyabbih itu dari bahasa Arab, ya, yaitu di dalam istilah yang dimaksud oleh orang-orang ahlul kalam di sini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, tapi pengertiannya berbeda dengan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut ahlul kalam, baik dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah dan Maturidiyah, mereka akan menuduh orang-orang berbeda dengan pandangan mereka dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sebagai musyabbih. Jadi bagi mereka, bagi orang Mu'tazilah, bagi orang Jahmiyah umpamanya, dia akan menuduh orang yang percaya Allah itu memiliki sifat, Allah memiliki nama, dituju musyabbih. Orang Mu'tazilah menuduh bagi orang yang mengimani Allah itu memiliki sifat, karena orang Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah tapi mereka mengingkari sifat Allah, maka mereka akan menuduh orang yang menetapkan sifat bagi Allah, dia adalah musyabbih. Demikian pula orang Kullabiyah akan menuduh orang-orang menetapkan sifat ikhtiyariyah bagi Allah, al-fi'liyah al-ikhtiyariyah, sebagai musyabbih. Demikian pula orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, di mana Asy'ariyah menuduh bila orang itu bila menetapkan sifat lebih dari sifat yang mereka imani, yaitu 7 sifat, ya, memiliki sifat ulu, memiliki sifat istiwa, memiliki sifat nuzul dan sifat-sifat zatiyah yang lainnya, itu mereka akan zatiyah khabariyah dan fi'liyah khabariyah juga, ya, atau ikhtiyariyah. Mereka menuduh itu sebagai orang musyabbih. Nah, itu pengertian musyabbih menurut mereka. Sedangkan menurut ulama Ahlussunnah, musyabbih itulah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi orang-orang ahlul kalam, ya, ketika kita mengatakan Allah itu memiliki sifat, Allah itu beristiwa, Allah itu bersifat ulu, ya, maha tinggi dari semua makhluknya, ada sifat-sifat lainnya, itulah mereka akan tuduh sebagai musyabbih. Nah, ini yang masalah. Jadi perlu dijelaskan dulu bahwa musyabbih itu mujassim itu adalah yang mengatakan Allah itu seperti makhluk dalam sifat-sifatnya. Nah, itu pengertian yang benar, ya. Nah, dan orang yang menuduh itu disebutlah musyabbih. Bila ada orang mengatakan Allah seperti makhluk dalam sifatnya, ya, menyamakan Allah dengan makhluk, itu adalah musyabbih. Musyabbih ini dibagi dua oleh ulama. Ada yang tashbihul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan sang khalik, atau sebaliknya, tashbihul khalik bil makhluk, menyerupakan sang khalik dengan makhluk, ya, Allah dengan makhluk. Nah, kalau yang pertama tadi menyerupakan makhluk dengan sang khalik, atau tashbihul makhluk bil khalik, atau tashbihul makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang ekstrim di dalam mengagungkan tokoh-tokoh mereka atau ulama-ulama mereka, ataupun ekstrim di dalam memuliakan para nabi dan rasul, seperti orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, ini, ya, menyerupakan makhluk dengan Allah, sehingga mengatakan, ya, adanya Tuhan selain Allah dan Isa tersebut memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini menyerupaikan makhluk dengan Allah. Dan juga sebagian dari kelompok-kelompok untuk sufiyah ekstrim, ya, orang-orang sufi ekstrim, kadang-kadang mensifatkan imam-imam mereka, wali-wali mereka seperti Allah. Bagaimana bentuknya? Mengatakan bahwa wali mereka itu dapat memberikan keselamatan, wali mereka dapat memberikan bahaya jika orang tidak menziarahi kuburnya, wali mereka dapat mengetahui kondisi-kondisi murid-muridnya di kapan dan di mana saja, walinya bisa begini dan begitu, ya. Nah, ini berlebihan. Ini menyupakan makhluk dengan Allah, yaitu memberikan sebagian sifat-sifat Allah kepada makhluk. Ini tashbihul makhluk bil khaliq. Yang dibahas dalam taufik asma sifat adalah poin bagian yang kedua, atau bahasa yang kedua, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu mengatakan Allah sifatnya seperti sifat makhluk. Nah, ini jelas batil, ya. Hal ini dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak kitab beliau. Sebenarnya di antaranya kitab yang paling mudah didapat dan sederhana sekali, mudah, ya, dipahami, seperti kitab beliau At-Tadmuriyah, Risalah At-Tadmuriyah, ya. Risalah At-Tadmuriyah, ya. Di sana beliau memberikan banyak argumentasi untuk membantah orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi kenapa beliau sendiri dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk? Nah, ini satu anehnya. Jadi tuduhan ini ditujukan oleh orang-orang sekarang punya Al-Kautsari, ya, kemudian juga As-Saqaf, Hasan Saqaf dari Lebanon, dan juga berapa lagi, Al-Habsyi, ya, dari Lebanon juga. Itu, dan juga kelompok-kelompok yang
mengambil fikrah-fikrah dari mereka. Ya, ini di antara yang menuduh Syekhul Islam Taimiyah dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Itu seperti at-Tobai ya, at-Tobai dari kalangan Syiah, ya, Al-Qalyubi dan Al-Hamami, An-Numarzu, Al-Kautsari, ya, An-Nabhani, dan ini Hasan Saqaf dan seterusnya. Ini banyak sekali, dan itu masih disebarkan oleh sebagian orang-orang yang ada di Nusantara ini, dan juga di luar negeri sana juga banyak mereka menyebarkan syubhat-syubhat ini, tuduhan-tuduhan dusta ini terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu tentang pengertian tasbih dan siapa mereka-mereka yang menuduh Syekhul Islam Taimiyah dengan tuduhan tersebut. Ya, dari masa yang lalu sudah banyak menuduh Syekhul Islam seperti itu dengan tujuan ya untuk menghalangi manusia dari mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang telah beliau wariskan ya dalam kitab-kitab beliau, terutama Majmu' Fatawa. Baik. Kemudian setelah itu tadi juga kita jelaskan tadi kita sebutkan bahwa Syekhul Islam Taimiyah banyak sekali mengkanter sebetulnya paham tasbih ini. Ya, saya ringkaskan dari fikro yang beliau sebutkan di dalam kitab-kitab beliau, ada beberapa alasan yang beliau bahas. Pertama, beliau bahas dari segi adillah naqliyah, dalil dari wahyu, ya. Yang kedua adalah dalil daripada apa? Dalil dari akliyah. Ya, beliau mengatakan pertama membahas semuanya dalil-dalil naqli yang mengharamkan menyerupakan Allah dengan makhluk, bahwa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kufur, sebenarnya pendapat para ulama, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun seorang pun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan bagi Allah satupun, ya. Dalam sifatnya dan seterusnya. Nah, itu dalil-dalil syar'i. Atau firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah, ataupun Allah tidak mirip sesuatu pun dari makhluk ini. Tidak ada yang mirip dari sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, baik. Itu dalil-dalil syar'i, ya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Hal di sini adalah istifham ingkari. Ya. Apakah engkau tahu apakah ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi istifham ingkari dalam bentuk mengingkari. Dan banyak lagi dalil syar'i di sini, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sebenarnya kita katakan tadi, ya. Nah, kemudian wala yuhitu bihi ilm. Dan juga tidak ada makhluk ini yang mampu mengetahui tentang zat dan sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah. Ya, kunhu. Nah, kemudian itu di antara dalil yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam dalam berbagai kitab beliau, terutama dalam kitab beliau Tarmudiyah, secara Tarmudiyah tadi kita sebutkan. Dalil syar'i, dalil naqli. Dalil daripada apa? Dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim. Tidak boleh menyerupakan, bahwa itu adalah ayat-ayat menyatakan tentang Allah itu tidak sama hakikat sifatnya sifat makhluk. Baik, kemudian belum membantah. Poin keduanya adalah belum mengatakan al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dzat. Belum mengatakan mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Yang beliau maksud di sini adalah bahwa kita yakin zat Allah itu ada, Allah punya zat, demikian pula Allah punya sifat, ya, yang dimana zatnya memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Tetapi zat Allah kan tidak sama dengan zat makhluk, walaupun namanya sama-sama zat. Ya, jadi al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Dalam mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Allah punya zat tidak mirip dengan zat makhluk, demikian pula Allah punya sifat tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, itu mudah dalil aklinya sebetulnya. Kita kan yakin Allah punya zat, pasti Allah punya sifat, demikian pula tidak sama, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, itu di antara dalil beliau katakan membantah paham tasbih. Nah, membantah paham tamtsil. Kemudian dalil akli lagi beliau katakan ya al-ittifaqu fil asma la yalzamihu tamathul musamma. Jadi samanya nama bukan berarti samanya orang yang punya nama. Nah, gitu. Atau zat yang punya nama itu. Memang nama sifat Allah sama nama sifatnya, tapi bukan berarti sifat itu mirip. Nah, itu maksudnya. Sebagaimana dalam makhluk sendiri, ya, makhluk sendiri, manusia dan binatang atau sama manusia pun sifatnya sama nama, tapi hakikat dan bentuknya berbeda, kan? Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya. Sebagaimana antara zat makhluk dan zat makhluk lain tidak sama.
Ya, zat binatang dan zat manusia beda, zat jin dengan zat manusia beda, zat malaikat dengan zat jin dan zat, semuanya punya zat. Tidak serupa zatnya. Jika makhluk saja berbeda zat dan zat walaupun mereka punya zat masing-masing. Tentu demikian pula Allah lebih besar, lebih sempurna ya. Allah punya zat tapi tidak sama dengan zat makhluk. Demikian pula sifat tadi. Al-ittifaq fil asma la yalzam minhu tamathul musamma. Samanya nama penyebutan sifat bukan berarti sama sifat itu bentuknya, hakikatnya. Nah, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara semua makhluk aja nggak sama. Ya, pendengaran, pamannya pendengaran, sama-sama nama pendengaran, tapi pendengaran kucing dan pendengaran manusia beda. Pendengaran ular dan pendengaran manusia beda. Juga penglihatan. Allah melihat, makhluk melihat, tapi tidak sama. Demikian pula makhluk pun sama-sama melihat, tapi tidak sama kualitas dan keifiyah. Sifat mereka itu nggak sama. Ya, contoh umpamanya penglihatan elang itu lebih tajam dari penglihatan manusia dan jarak yang sangat jauh mereka bisa melihat. Demikian pula penglihatan manusia dengan penglihatan makhluk-makhluk lain seperti atau kucing aja umpamanya. Di malam hari manusia kalau tanpa cahaya dia tidak bisa berjalan. Tapi kucing nggak pernah beli senter untuk jalan malam. Walaupun sama nama penglihatan. Jadi walaupun sama nama sifat bukan berarti sama hakikat dari sifat itu. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja nggak sama. Nah, ini dalil akliyah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menamakan sifatnya sama dengan sifat makhluk. Seperti sifat apa? Innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar lagi melihat. Faja'alnakum sami'an basira. Kami jadikan kalian mendengar dan melihat, ya. Apakah sama? Tidak sama pada Allah sifat makhluk. Walaupun namanya sama. Demikian Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Orang menamakan nama dirinya hayy dan sifatul haya. Sifatnya haya. Hidup. Allah juga menamakan makhluk dengan nama yang sama. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Al-hayy. Tetap hidup. Si makhluk juga dikatakan hidup. Tapi hakikat sifatul hayanya berbeda. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya ketika sebetulnya hal ini sangat mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Karena fakta dalam kenyataan pun tidak akan sama hakikat walaupun sama nama umpamanya. Ya. Kalau lebih mudahnya ya belum tentu juga wanita umpamanya namanya sama-sama Fatimah belum tentu juga sama dari segi kecantikannya, kepintaran segala macam. Enggak. Jadi jangan ini yang dimasalahkan besar oleh orang Ahlul Kalam ini sebetulnya adalah di sini yang tidak clear oleh mereka. Ketika mereka melihat sama nama, mereka tergambar dalam otak mereka itu adalah sama bentuk dan hakikatnya. Nah, ini yang muskilah, ini yang masalah sebenarnya. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam otak mereka? Karena mereka telah tercemar, terkotori pikiran mereka oleh manhaj Ahlul Kalam. Makanya ulama-ulama ataupun orang-orang awam yang tidak tercemari oleh Ahlul Kalam, ya, mereka sangat santai saja mendengar sifat-sifat Allah itu karena mereka tahu, ya, termasuk di zaman Rasulullah SAW juga tidak semua orang sepintar-pintar bagaimanapun mereka paham. Kalau seandainya di dalam ayat terdapat tasbih, tentulah orang-orang musyrikin yang pertama akan menggunakan dalil tasbih untuk menolak ajaran Islam. Ini katanya Muhammad melarang kita menyembah selain Allah, tapi kok Muhammad menyembahkan Allah dan makhluk? Tentu orang musyrik akan berkata demikian. Kalau seandainya ayat-ayat itu sifat, ayat-ayat yang bicara tentang sifat Allah itu adalah bermakna tasbih. Nah, atau mengatakan bahwa ayat sifat ayat mustasyabihat, orang ayat yang meragukan. Justru nggak ada sahabat. Kalau sahabat meragukan sesuatu yang ragu tentang Al-Quran, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah sahabat bertanya tentang ayat atau sifat, tapi sahabat ada bertanya tentang hukum-hukum. Ya, yas'alunaka anil khamri, yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang khamar, bertanya tentang bulan, bertanya tentang hukum haid dan segala macam. Nah, ini sebenarnya jika orang awam itu ya belajar bersama ulama Ahlus Sunnah Jamaah sangat gampang memahami. Sama nama bukan bersama sama hakikatnya. Ya, jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja nggak sama. Cuman salah kita katakan, telinga namanya. Nama samanya, apa sama hakikatnya telinga kucing dan telinga kambing? Enggak. Telinga kucing dan telinga gajah enggak sama. Telinga gajah dan telinga kuali enggak sama. Namanya sama-sama nama. Nama sama, hakikat sangat berbeda. Jadi yang persoalan di situ. Lalu makanya nanti orang Ahlul Kalam mereka akan gunakan, kan arti telinga dalam bahasa begini. Ya, dalam arti bahasa yang disebutkan dalam bahasa itu kan hakikat yang dilihat pada makhluk, bukan hakikat yang mereka ciptakan pada Allah.
Adapun hakikat kaifiyah sifat Allah tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Nah, itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ini penjelasan-penjelasan ini penuh dalam kitab Syekhul Islam Taimiyah. Ya, sangat belokanter itu semua. Ya, bahwa al-ittifaq fil asma la yalzam minhu tamatsum sama. Ini hujah yang kedua dari yang ketiga secara dalil ya, dalil naqli, dalil aklinya ada dalil tadi atau al-qaulu fi sifat kal qaul fi dzat. Dalam mengimani nama-nama sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Kita yakin Allah punya zat, kita tidak tahu kaifiyahnya, namun kita yakin Allah punya zat dan zat Allah tidak seperti makhluk. Demikian pula kita mengimani sifat Allah, kita yakin Allah punya sifat sebenarnya didapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah ya, dan tidak seperti hakikat, tidak seperti sifat makhluk. Ya, walaupun kita tidak tahu dengan kaifiyah sifat tersebut, kita yakin Allah punya sifat. Gampang masalahnya sebenarnya. Tidak ada yang sulit dalam memahami agama ini, ya kan? Tetapi sulitnya nanti kalau sudah dibawa bertele-tele memakai rumusnya orang-orang al-kalam. Logika-logikanya orang al-kalam. Nah, di situ makin sulit tuh, rumit itu. Makanya orang al-kalam sendiri bingung. Makanya tokoh mereka ada Ar-Razi mengakui kebingungan. Ya. Mengikuti kebingungan orang al-kalam. Dan orang al-kalam mengakui kebingungan mereka dalam hal itu. Nah, itu dari logika yang berikutnya dipakai oleh Syekhul Islam adalah beliau mengatakan tashbihul kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Ini kaidah juga ya. Beliau mengatakan menyerupakan sifat zat yang sempurna dengan makhluk yang kurang itu menjadikan kurang sifat yang sempurna tadi. Ya, menyerupakan yang lebih dengan yang kurang itu mengurangi nilai yang sempurna. Jadi kalau kamu katakan Allah itu seperti sifat seperti makhluk, sifat makhluk kan penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Berarti sifat Allah seperti itu kalau kamu menyerupakannya. Sedangkan sifat Allah itu adalah sifat yang maha sempurna. Nah, tashbihul kamil bin naqis yaj'alu naqisan. Menyerupakan zat Allah yang sempurna dalam segala sifatnya dengan makhluk yang sebab kekurangan itu menjatuhkan kesempurnaan Allah. Lalu dicontohkan oleh sebagian ulama ada ya, kalau ada orang mengatakan sesungguhnya tongkat ini lebih tajam daripada pedang. Dikatakan umpamanya pedang lebih tajam daripada tongkat. Itu kan ada nilainya. Pedang lebih tajam dari tongkat menjatuhkan nilai pedang. Ya kan tuh? Kok pedang hanya lawannya cuma tongkat. Dikatakan pedang lebih tajam dari tongkat. Nah, al-asa as-saif amdo minal asa. As-saifu amdo minal asa. Itu mengurangi nilai kualitas kualitas pedang tadi sendiri, bukan menunjukkan bahwa itu menunjukkan pedang ini tajam, enggak. Setumpul-tumpul pedang ya tajam daripada tongkat, gitulah. Nah, ini sebetulnya subhanallah ya. Kalau kita membaca kitab Syekhul Islam itu sangat cerdas beliau membahas masalah ini sebetulnya. Ya, saya yakin kalau orang-orang al-kalam itu membuka topeng mereka dan menguliti syubhat yang ditempel di otak mereka oleh orang al-kalam itu, mereka akan mudah sekali memahami masalah-masalah ini. Sebetulnya nggak ada yang sulit sebenarnya. Karena persoalan ini tidak pernah menjadi persoalan yang melebar, yang meluas oleh para ulama-ulama salaf. Tapi melebar dan meluas itu setelah orang al-kalam muncul, lalu mereka mengatakan begini dan begitu, menggunakan logika-logika yang ngawur-ngawur mereka gunakan dalam mengimani sifat Allah. Jadi itu 3 logika yang membatalkan argumentasi orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, argumentasi logika ya. Nah, kalau dari Al-Quran itu banyak, tadi sebagian sudah kita sebutkan. Nah, juga belum menggunakan dalil fitrah namanya. Ya, fitrah manusia cinta mengagungkan zat yang sempurna. Ya, pasti tidak sama dengan makhluk. Kalau begitu berartinya Allah itu bisa, kalau sifat Allah seperti sifat makhluk, tentu juga makhluk bisa diagungkan lebih seperti mengagungkan Allah, begitu. Nah, ini dalil fitrah. Dinamakan dalil fitrah. Jadi kalau kita membaca kitab ulama yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, itu luar biasa tajamnya logika mereka dan sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Itu sedikit secara global bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengenai sifat-sifat Allah. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Itu kemarin kita sebutkan dari dulu gambarnya. Saya sudah sampaikan sekilas tentang jawaban mujmal ya, secara garis besarnya tentang jawaban Syekhul Islam Taimiyah terhadap orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita coba lihat penjelasan penulis di sini. Ya. Maka dari itu di antara orang-orang yang menyatakan merupakan seperti itu
seperti yang mereka meriwayatkan dari Ibnu Battuta. Bahkan juga ini sebetulnya riwayat Ibnu Battuta ini sudah didahului juga ya, bahkan didustakan oleh para ulama riwayat Ibnu Battuta ini. Kenapa? Ibnu Battuta menceritakan kalau dia ketika pergi ke Masjid Damaskus, katanya dia melihat Ibnu Taimiyah berceramah di atas mimbar hari Jumat, lalu dia turun, dia mengatakan Allah turun seperti aku turun dari mimbar ini. Semua riwayat itu adalah palsu dan dusta. Kenapa? Karena di akhir hidupnya Syaikhul Islam tidak ada di Damaskus, beliau berada di Mesir dalam tahanan waktu itu, ya, difitnah oleh orang-orang Sufi dan Ahlul Kalam, ya. Nah itu diantaranya. Dan juga disebutkan sebenarnya hal yang sama sudah lebih dahulu dinukil oleh orang lain sebetulnya tentang Syaikhul Islam tersebut, ya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Battuta tersebut sebetulnya sudah ada sebelumnya dinukil, ya, dari, ya, Abi Ali As-Sukuni, ya. Abi Ali As-Sukuni adalah ulama yang hidup di masa Islam Taimiyah yang kerjanya selalu memfitnah Islam Taimiyah, sebagaimana telah kita sebutkan, ya, di masa Islam Taimiyah. Di sana kejadian-kejadian yang mengalami fitnah dalam hidup beliau, ya, dan melalui, ya, di mana kolaborasinya antara Ahlul Bid'ah dengan penguasa. Ya, seperti mana berkolaborasinya Ahlul Bid'ah Mu'tazilah zaman Imam Ahmad. Di masa Islam Taimiyah juga banyak para Ahlul Bid'ah yang menghasut para penguasa untuk menangkap Islam Taimiyah dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan fitnah. Tetapi semuanya terbantahkan ketika diajak berdiskusi, dipertemukan oleh para penguasa. Ternyata lawan-lawan yang selama ini menuduh-nuduh itu tidak memiliki bukti terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Baik. Kemudian, ya, itu sekilas tentang jawaban Syaikhul Islam yang dapat kita sebutkan oleh buku. Baik. Kemudian Syaikhul Islam berkata bahwa beliau mengatakan di antara jawaban-jawaban beliau yang beliau sini banyak saya nukilkan sebagian-sebagian, beliau membantah tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya telah disebutkan secara mujmal jawab beliau. Lalu mengatakan, apakah Allah itu boleh disifatkan dengan jisim atau dengan jisim atau tidak? Karena mereka mengatakan mujassimah dan mujassim, ya. Kata yang pertama adalah lafaz jisim ini, ya, itu adalah lafaz yang mujmal yang tidak terdapat dalam Al-Quran, baik ditetapkan maupun dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ditetapkan maupun dinafikan. Artinya tidak ada Allah menyatakan Allah dalam Quran pun hadis Nabi SAW terdapat pokoknya Allah itu punya jisim, atau juga tidak ada ayat maupun hadis Nabi SAW yang sahih mengatakan Allah bukan pula jisim. Nah, tetapi orang Al-Kalam merubah lafaz ini karena mengandung makna yang ambigu, yang membingungkan. Kenapa? Karena kata-kata jisim bisa berarti setiap digunakan yang punya sifat, ya, yang punya sifat, ya. Maka contohnya malaikat punya sifat. Apakah dia punya jisim, punya jasad? Nah ini sebetulnya di diskusi ini panjang dibahas oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Jadi tidak mesti setiap punya sifat itu Allah bersifat jisim. Maka Allah tidak mengatakan Allah mana punya jisim atau tidak punya jisim. Lalu beliau mengatakan wa amma syara, adapun agama dan para rasul dan pengikut para rasul, baik di kalangan umat Nabi Musa, Nabi Isa, kata beliau, dan Muhammad SAW, lam yakulu, mereka tidak pernah mengatakan Allah itu innallaha jismun, Allah itu punya jisim, ya. Wala innahu laysa bisim, juga tidak ada mereka mengkomentar Allah itu bukan jisim atau bukan jisim. Punya jisim, jisim itu kalau kita bahasanya terjemahan jasad, ya. Punya jasad itu bukan punya jasad. Nah, jadi tidak ada dalil menafikan sifat itu dari Allah maupun menetapkannya, kata beliau. Ataupun istilah jauhar, ya, yang dimana juga orang-orang Al-Kalam menggunakan jauhar dan sebagainya. Lalu mengatakan huwa bima ada selasa ba'da inqiradi sarul awal min haulai wa haulai. Kata beliau, istilah-istilah ini muncul setelah generasi utama dari tiga umat, ya, Yahudi, Nasrani, ya, dan umat Muhammad SAW, generasi-generasi sahabat para nabi tersebut telah meninggal, baru muncul istilah-istilah itu dalam agama mereka. Kemudian beliau tegaskan lagi, summa ittafaqat alaihi rusul wa atba'uhum. Semua rasul dan pengikut rasul bersepakat. Maja bil Quran wa Taurat. Baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Taurat, ya Allah mausum bi sifatil kamal. Bahwa Allah itu memiliki sifat yang
sempurna. Nah, itu yang jelas sepakat tuh. Semua rasul, semua umatnya, ya, dan terdapat Al-Quran pun Taurat, itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah, sifat yang sempurna. Wa annahu laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak satu pun yang mirip dengannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya maupun zatnya maupun dalam af'alnya, perbuatannya. Fala mada? Fala tumatsal sifatu bi sifatil makhluqin. Maka tidak boleh diserupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini kan jelas. Kok dikatakan beliau musyabbih? Beliau menjelaskan di banyak dalil ini banyak sekali. Beliau menggantah dengan dalil yang sangat kuat ya. Pemahaman tasbih itu beliau bantah. Sebenarnya telah kita sebutkan tadi secara ringkas ya. Nah, kemudian maka fala tumatsal sifatu bi sifatil makhluqin. Jangan diserupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ma'itsbati ma'atsbatahu li nafsi minas sifat. Bersamaan menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya dari sifat-sifat tersebut. Ya, kita percaya Allah ketika mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Maka demikian sifat-sifat ulu dan sifat lain sebagainya, wajah, al-yad dan sebagainya, ya, kita tetapkan, tapi tidak seperti sifat makhluk hakikat dan kunhuhu, ya. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Ya, maka tidak boleh diserupakan sifat Allah sifat makhluk. Nah, dalilnya tadi kan sudah kita sebutkan, dalil di Al-Qur'an maupun dalil secara logika. Kemudian beliau juga mengatakan wa masyara' fa ma'lum annahu lam yunqal an ahad minal anbiya wala minas sahaba wala tabi'in wala salafil ummah anna Allah jismun. Demikian pula dalam agama kata beliau sungguhnya sudah sangat maklum, tidak ada seorang pun dinukil dari para nabi, tidak pula dari kalangan sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf umat ini Allah berjisim atau bukan berjisim. Nah, itu sudah tidak pernah dinukil. Bal nafi wal isbat bid'atun fi syara'. Tetapi nafi dan isbat, baik dikatakan Allah itu tidak jisim atau Allah jisim, itu adalah bagian dari bentuk bid'ah dalam agama ini. Sesuatu yang menimbulkan perdebatan dan kemudian membawa kepada kesalahpahaman dan kesesatan. Baik. Nah, kemudian beliau menukil semua ini, disebutkan kesepakatan para ulama-ulama beliau, ya. Lalu beliau menjelaskan, Adam itlab salaf lillah zulji. Kenapa ulama salaf tidak pernah menggunakan lafaz jisim dalam menyebut sifat-sifat Allah itu? Ya, ada dua alasan kata beliau. Anu laisa ma'thuran ala fi kitab wala sunnah. Pertama, tidak ada terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wala usra an ahadin minas sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan. Juga tidak ada dinukilkan dari seorang pun dari sahabat maupun para tabi'in. Wala ghairihim min a'immatil muslimin ataupun dari ulama kaum muslimin lainnya. Fasara minal bid'ah al-madhmumah. Maka ini termasuk dari bid'ah yang dicela. Kemudian kedua alasan kata beliau adalah yang pertama maknanya itu bisa bermakna benar, bisa makna batil. Jadi punya dua sisi seperti ular berkepala belut atau syubhat dalam bahasa agamanya, kan? Falatin atbatu ada khulufi minan naqs wa tamsil ma huwa batil. Orang yang menetapkannya maka termasuk ke dalamnya nanti adalah sifat yang kurang dan menyerupakan Allah dan itu adalah batil. Orang yang menafikannya adalah akan termasuk ke dalamnya sifat ta'til dan tahrif, yaitu membawanya untuk mengingkari sifat Allah dan mentahrif apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat, dan itu juga batil, juga salah kata beliau. Baik, kemudian ya, dan juga beliau menjelaskan bahwa kalimat lafaz jisim itu, ya, ini beliau merinci ya, butuh kepada penjelasan lebih rinci kata beliau. Sebenarnya telah kita kata sendiri, apabila yang dimaksud jisim itu adalah zat yang memiliki sifat, maka Allah memiliki sifat, memiliki zat yang punya sifat. Tapi bila dikatakan jisim itu adalah Allah punya jasad seperti jasad makhluk, nah ini yang diingkari. Nah itu tafsirnya oleh para ulama. Maka beliau mengatakan, fa'in urida bil jisim al-mawjud al-qaim bi nafsi. Jika yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang ada dengan dirinya sendiri, yang memiliki sifat, maka maknanya benar kalau itu dimaksud jisim, tapi tidak boleh digunakan lafaz jisim ini. Ya, walakin khata' inma huwa fil lafz. Tetapi salah dalam menyebutnya, kata beliau, lafaznya salah. Ya, tidak boleh disebut Allah punya lafaz jisim. Ya. Jika dia makna yang lain diinginkan, seperti mengatakan bahwa Allah itu umpamanya tersusun dari anggota badan, maka jelas ini adalah makna yang keliru kata beliau.
Maka dari itu amma da'wa anna al-mutamiyya yaqul bi anna al-jisim la ka'al-jism. Kemudian juga ada orang menuduh beliau mengatakan bahwa Syekhul Islam memiliki jisim tidak seperti jisim yang makhluk. Bila ada mengatakan demikian, ghair sahihah. Ini tidak benar. Tidak pernah beliau mengatakan. Karena beliau mengatakan sifat yang terdapat dalam Al-Quran saja yang beliau katakan bahwa sifat Allah sam Allah alaika samil insan atau samil makhluk wa hayatullah laisa ka hayatil makhluk, itu sifat-sifat yang terdapat Al-Quran. Adapun sifat yang tidak terdapat Al-Quran beliau tidak pernah mengatakan ya Allah punya jisim tidak seperti jisimnya makhluk. Tidak pernah demikian. Ya. Dan oleh sebab itu ini lafaz-lafaz beliau secara tegas membantah hal seperti itu. Ya. Beliau katakan, bolehkah Allah disebut jisim atau tidak? Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Innahu yusafullahu bima wasafa bi nafsihi wa bima wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi kitab wa sunnah anna Allah jisim hatta yuzam hadha soal. Maka kata beliau menerangkan, sesungguhnya Allah itu disifatkan dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Apakah walaysa fil kitab sunnah, dan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Allah itu berjisim ya sehingga harus menggunakan istilah itu, menggunakan atau pertanyaan seperti itu, kata beliau. Ketika dikatakan apakah Allah jisim atau bukan berjisim, kata beliau tidak ada dalam Al-Quran istilah itu sehingga harus timbul pertanyaan seperti itu. Nah, wa kama al-qabi hadzal qaul annahu musyabbih, dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang menggunakan lafaz ini adalah dihukum perkataan itu setelah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu hukum beliau terhadap orang mengatakan. Faman qala huwa jisim la kal-jism kana musyabbihan. Orang mengatakan Allah itu punya jisim tidak seperti jisim-jisim makhluk, maka sungguh dia telah musyabbih, kata beliau. Bi khilaf man qala hayyun kal ila haya. Berbeda dengan orang mengatakan Allah itu memiliki sifat haya tidak seperti hidup makhluk. Kenapa? Karena sifat ini Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, jadi beliau tidak pernah mengatakan jisim la ka'al-jisam. Ini sebagai dari istilah-istilah yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin menimpakan tuduhan-tuduhan bohong kepada beliau. Dan beliau mengajarkan kita, oleh sebab itulah para ulama-ulama Islam, mereka tidak pernah menggunakan lafaz istilah-istilah mubtada', istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang dibuat-buat, ya, al-mujmalah, yaitu al-mutanaza' fiha, ya, yang terjadi perselisihan dalam lafaz-lafaz itu, mereka selalu kembali kepada lafaz Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah termasuk bi alfazil Quran wa sunnah, itu dah selamat dari segala bentuk perselisihan, dari perdebatan-perdebatan atau paham-paham yang menimbulkan diskusi-diskusi yang tidak ada ujungnya. Maka beliau selalu, maka lafaz-lafaz yang mujmal dimufassal maknanya, jika dia masuk maknanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lafaznya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya tidak menimbulkan salah paham bagi orang-orang lain, karena di dalam lafaz tadi mengandung makna yang salah dan makna yang benar itu tadi. Bisa ditafsirkan salah, bisa ditafsirkan salah. Benar. Tapi kalau lafaz Al-Quran, semuanya lafaznya benar. Tidak bisa ditafsirkan salah. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Maka beliau mengatakan, ya, maka lafaz-lafaz yang mutanaza' fiha, lafaz-lafaz, istilah-istilah yang di dalam terjadi perdebatan, tidak ada, ditetapkan juga tidak dinafikan dalam Al-Quran, ya, dan itu tidak boleh digunakan kecuali setelah tafsil istifsar dari orang yang mengatakan, ya. Maka ditetapkan apa yang ditetapkan, maka ditetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran pun dalam Sunnah Rasulullah SAW minal ma'ani, dari maknanya. Wa yanfi ma nafahul kitab wa sunnah minal ma'ani, dan juga menafikan Allah apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Baik. Kemudian, ya, itu diantara bagaimana beliau mengcounter, ya, paham-paham yang menyerupakan Allah dengan makhluk tadi. Kemudian juga istilah-istilah hasyawiyah. Kadang-kadang disebut oleh mereka maksudnya hasyawiyah. Ya, mereka menggunakan untuk orang-orang menyatakan sifat-sifat Allah disebut hasyawiyah. Adapun lafaz hasyawiyah ini juga tidak dikenal dalam istilah-istilah ulama. Orang yang pertama sekali menggunakan lafaz-lafaz hasyawiyah ini, kata Syekh Islam adalah Amr bin Ubaid, dari kalangan orang, yaitu tokohnya orang Mu'tazilah. Amr bin Ubaid, haitsu qala, di mana dia menuduh Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu hasyawiyan. Dia mengatakan Umar itu adalah hasyawiyan. Hasyawi itu apa artinya? Adalah apa namanya? Catatan kaki oleh kita yang tidak penting gitu maksudnya. Hasyawi itu adalah sis atau sampah atau sesuatu yang dari sesuatu yang kita buang, umpamanya kalau di gabah umpamanya ya, gabah yang hampa itu sebut istilah hasyawi ya. Ya, ini perkataan-perkataan orang-orang al-kalam seperti Amr bin Ubaid mengatakan Ibnu Umar itu adalah hasyawi. Ini yang pertama. Dan hari ini juga ada sebagian yang mengatakan orang-orang al-sunnah sebagai hasyawi, mengatakan orang yang menyatakan sifat Allah itu adalah hasyawi. Maka di dalam bahasa Arab biasanya orang mengatakan suatu pendapat yang menyelisih pendapat orang, ya maksudnya jumhur orang yang berpikiran, lalu melimpahkan pendapat-pendapat yang aneh. Maka disebut dalam bahasa Arab itu hasyawi namanya. Makanya orang-orang Mu'tazilah menamakan orang yang percaya kepada takdir, nyebutnya mereka hasyawi. Orang Jahmiyah juga menamakan orang-orang menyatakan sifat Allah SWT sebagai hasyawi. Orang Karamito juga menamakan orang yang mewajibkan sholat dan zakat sebagai hasyawi. Nah, ini diantara istilah-istilah yang dituduhkan oleh orang Ahlul Kalam terhadap orang-orang yang menyatakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di sini, ya di mana yang juga disebarkan syubhat-syubhatnya yang sebuah perkataan Ibnu Battutah. Dan Ibnu Battutah ini bukan juga seorang ulama, dia ini adalah rahal, pengelana, dan juga banyak sekali dalam kisah-kisah perjalanannya itu terdapat hal-hal yang aneh-aneh dan kedustaan. Nah, dia menisbahkan, katanya dia melihat Syaikhul Islam mengumpamakan turun Allah dengan dirinya dengan turun dari mimbar. Ini suatu hal kedustaan yang dinisbahkan ya kepada Syaikhul Islam. Tadi yang sudah disebutkan bahwa ketika dia datang ke Damaskus di akhir tahun 728 Hijriah, 728 Hijriah itu Syaikhul Islam sudah tidak di Damaskus karena beliau lagi berada di dalam tahanan di Mesir. Baik. Maka beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang sifat Allah SWT, wa ya'lamuna anna ma'a dzalika annahu la mathila lahu fi syai'in min sifatil kamal. Ya, kata beliau adalah orang-orang Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah SWT tidak ada seperti sifatnya sedikit pun dari la mathila, tidak ada tandingan bagi Allah SWT fi syai'in, dalam sedikit pun min sifatil kamal, ya, dalam sifat Allah yang sempurna itu. Tidak ada makhluk yang ya satu pun tandingan ya kesamaan ya dari makhluk ini dalam sifat Allah SWT dari sisi karena sifat Allah bersifat sempurna. Ya, fala ahad ya'lamu ka ilmi, tidak ada juga seorang pun berilmu seperti ilmunya Allah, wala yaqdiru ka qudratihi, dan juga tidak memiliki kudrat seperti kekuasaan Allah ya, ke kudratnya Allah, wala yarham ka rahmati, ataupun menyayangi seperti sayangnya sifat kasih sayang Allah, wala yasma ka sami, dan juga tidak mendengar seperti Allah mendengar. Jadi di sini mana beliau menyerupakan, beliau mengatakan, ya tidak sesuatu pun dari makhluk ini yang dapat memiliki sifat sama seperti sifat Allah yang maha sempurna. Walaupun sama nama, Allah mendengar, makhluk mendengar, ya sama nama bukan berarti sama hakikat dan kualitas dari sifat tersebut. Ya. Wala yubsiru kabasarihi, dan tidak ada juga seorang pun yang mampu melihat seperti memiliki pandangan penglihatan seperti penglihatan Allah SWT. Wala yakhluqu khalqi, dan tidak pula menciptakan seperti Allah menciptakan. Wala yastawi ka istiwa'i, dan juga tidak ada seorang makhluk beristiwa seperti istiwanya Allah SWT. Dan seterusnya beliau menyebutkan bahwa kama qala ta'ala, sebenarnya Allah, dan wala nuzulu ka nuzuli, dan juga pula sifat nuzulnya Allah tidak sama dengan, tidak ada seorang pun mirip dengan makhluk ini memiliki sifat nuzul seperti sifat Allah SWT. Artinya tidak menyerupai atau tidak sama antara hakikat sifat makhluk dengan sifat Allah SWT. Meskipun penyebutan nama sifat itu sama. Baik. Itu sangat mudah sebenarnya ya memahaminya bagi orang-orang yang belum terkena syubhat-syubhat al-kalam.
Maka dari itu orang-orang Mu'tazilah menuduh bagi orang yang menyatakan sifat, mereka tuduh sebagai orang mujassim. Ya. Demikian pula orang Asy'ariyah menuduh orang-orang yang menyatakan sifat-sifat fi'liyah, ikhtiyariyah bagi Allah, atau sifat zatiyah, Allah bersifat ulu, Allah bersifat nuzul dan sebagainya, itu mereka tuduh sebagai musyabbihah atau mujassimah, ya, dan seterusnya. Lalu beliau menyebutkan, ya, juga menjelaskan dalam penjelasan beliau, barang siapa yang memahami dalil-dalil yang menyatakan sifat Allah itu ya tamsil atau tasbih, yang memahami makna dari ayat-ayat sifat, ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah SWT itu adalah tamsil atau maknanya seperti sifat makhluk, sama seperti sifat itu seperti sifat makhluk, ya. Annahu waqa'a fi arti mahadzi. Orang ini telah terjatuh ke dalam 4 kekeliruan, kata beliau. Jadi kalau ada orang memahami dari ayat-ayat sifat, ya, itu tamsil, bahwa ayat itu terdapat menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah terjerumus atau terjatuh ke dalam 4 kesalahan. Yang pertama adalah kaunuhu mathala ma fahimahu minan nusus bi sifatil makhluqin wa dhanna anna madhunas huwa tamsil. Yang pertama, dia keliru karena dia memahami dari nusus-nusus sifat Allah SWT itu dengan makna sifat makhluk, ya, dengan sifat makhluk. Nah, dan dia menyangka bahwa nas tersebut adalah dalil tentu tamsil, ya, menyerupakan Allah makhluk. Dan ini sudah keliru dia dari pemahamannya ketika dia memahami nas tersebut maknanya, kaifiyahnya seperti sifat makhluk. Yang kedua adalah maka pemahamannya itu telah membatalkan sifat sempurna bagi Allah ketika dia memahami sifat yang terdapat dalam ayat bagi Allah itu disamakan dengan sifat makhluk. Yang kedua, dia akan berpaling dari menafikan. Kalau orang ahlul kalam, dia menafikan makna yang telah tergambar sifat dengan sifat makhluk. Tadi dia berusaha mengalihkan maknanya. Nah, ketika dia mengalihkan makna itu, dia jatuh ke dalam merubah nama dan kepengertian sifat Allah tadi. Maka dia mengingkari sifat Allah yang terdapat dalam dalil tersebut. Yang kedua, yang terakhir adalah yaitu dia menyifatkan Allah dengan lawan dari sifat yang terdapat dari terdapat dalam ayat dan hadis tersebut. Ya, maka dia mengatakan Allah bersiwa, Allah tidak bersiwa. Allah bersifat ulu, Allah tidak bersifat ulu. Nah, jadi dia suruh jatuh kepada mensifatkan Allah dengan lawan dari sifat yang Allah tetapkan. Dan tadi sudah kita jelaskan juga ya sepintas bagaimana bahwa kesamaan di dalam nama bukanlah berarti samanya hakikat yang memiliki nama. Ini al-ittifaq bil asma, ya, la yalzam minhu tamatsul al-musamma. Nah, beliau mencontohkan berujar dulu dengan Al-Qur'an. Allah juga menyebutkan, yaitu seperti Allah menyebutkan pohonnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu ada di nama Allah itu Al-Hayy, yaitu memiliki sifatul haya. Allah menyebutkan juga makhluk juga hayy, ya, wa tawakkal al hayy alladzi la yamut. Juga Allah menyebutkan sifatnya namanya hayy. Bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Dan Allah juga menamakan makhluknya dengan hayy. Yukhrijul hayya minal maiti, yang tadi kita sebutkan. Allah mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati. Nah, jadi maka oleh satu ma'al ilmi annahu laisal hayy kal hayy. Maka sini sudah dipahami bahwa sifat haya bagi Allah tidak sama seperti sifat haya bagi makhluk. Walaupun sama nama sifatnya ataupun nama yang terdapat itu hayy al-hayy, ya. Nama Allah juga al-hayy, makhluk juga sebut al-hayy. Baik. Ya, sebetulnya banyak contoh yang belum kemukakan dalam pembahasan. Nah, oleh sebab itu itulah dari sekilas tentang penjelasan beliau, jawaban beliau, ya, sekilas yang dapat kita gambarkan pembahasan ini. Semoga menjadi jelas bagi kita bahwa tidak ada pun satukan kalimat yang di dalam buku-buku beliau mengatakan bahwa Allah itu sifat Allah seperti sifat makhluk. Nah, tidak ada satupun kalimat kata dalam penjelasan beliau, ya, menyatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan beliau menjelaskan bahwa memang, ya, namanya sama, tetapi bukan berarti hakikat dan bentuknya sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, makanya oleh sebab itu
ya, para ulama-ulama salaf mengingkari orang-orang Jahmiyah, ya, apa yang dituduhkan oleh orang Jahmiyah kepada ulama-ulama salaf, seperti Amr bin Ubaid menuduh Ibnu Umar sebagai hasyawi, ya, dan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah menuduh ulama-ulama Ahlussunnah dengan musyabbihah. Kenapa mereka tuduh? Sebenarnya mereka tahu bahwa maksud ulama Ahlussunnah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mereka saking lemahnya hujah mereka pakailah sepotong tuduhan ini untuk membuat agar dapat memprovokasi orang masyarakat awam, ya, dengan menggunakan lafaz-lafaz itu untuk menolak penjelasan-penjelasan para ulama tentang dalam beriman kepada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari antara ulama mengatakan laisa fima wasafallahu bihi nafsahu fihi tashbih. Ya, bahkan sebagai mereka menyebutkan mengingkari sifat-sifat Allah adalah kufur. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk juga kufur. Nah, ini banyak dinukil daripada perkataan-perkataan ulama-ulama salaf seperti Nu'aim bin Muhammad, gurunya Imam Bukhari dan sebagainya, dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, mengatakan hal-hal demikian untuk membantah argumentasi orang yang mengingkari sifat Allah ataupun yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian yang dapat kita bahas, insyaallah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan berikutnya adalah tuduhan kepada Islamiyah tentang, ya, kita lihat apa pembahasan berikutnya adalah mengatakan bahwa Islamiyah mengambil pemahaman tasbih dari orang sebelumnya. Sebetulnya sudah selesai kita jawab, ya, tuduhan-tuduhan itu bahwa tidak benar Islamiyah berpaham tasbih atau mujassim. Bahkan dalam kitab beliau banyak sekali penjelasan yang mengkanter pembahasan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian, kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik, terima kasih banyak Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan hasanah wawasan yang lebih luas bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih banyak atau rata-rata dimusuhi oleh golongan hampir semua golongan ahlul bid'ah dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, pertama sebetulnya bukan Syekhul Islam ini juga yang menyendiri dalam masalah ini. Dan setiap ulama yang mengajak kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak sekali mendapat tantangan seperti yang terlebih dahulu seperti Imam Ahmad. Karena di masa beliau ini memang aliran itu sangat subur. Jadi bermacam, ini sudah kita bahas waktu dulu siapa saja yang memusuhi Syekhul Islam Taimiyah. Ya, kita sebutkan dari kelompok orang-orang Syiah Rafidhah, karena beliau punya bantahan yang begitu panjang tentang syarafiyah seperti kitab beliau Manhajus Sunnah Nabawiyah. Di sana beliau kupas berbagai alasan argumentasi orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Kemudian Ahlul Kalam, beliau punya yang mengatakan adanya pertentangan antara akal dan wahyu, naql wa akal. Beliau tulis juga kitab yang panjang 8 jilid, ya, itu kitab Darut Ta'arud, dan juga kitab Minhaj Sunan Nabawiyah itu juga Darut Ta'arud. Kalau nggak salah ada 1,5 meter lah ya jilidnya gitu ya. Karangan beliau itu. Ya, untuk dua ilmu tersebut tadi. Belum lagi dalam bahas-bahasan khusus beliau tentang mengupas sebagai penyimpangan ulama-ulama tasawuf yang ekstrim. Demikian pula kelompok Qadariyah, Jabriyah, beliau betul-betul kupas dalam berbagai hal. Sehingga banyak sekali di sana yang tersinggung dengan beliau gitu ya. Tersinggung dengan beliau karena beliau memang membahas dengan detail berbagai hal-hal yang menjadi argumentasi bagi orang-orang yang
menjauhi pandangan para ulama salaf atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dari situ beliau mendapatkan tantangan-tantangan yang berat. Dan secara khusus di masa beliau memang gerakan dan aliran ini sangat subur. Ya, sangat subur. Dan beliau justru juga menguasai pembahasan ini lebih luas tuh masalahnya. Maka sebagian tokoh dari al-filsafat mengatakan bahwa kami belum paham sebagian istilah istilahnya itu bahas istilah-istilah dalam ilmu filsafat kecuali setelah membaca bukunya Islam Taimiyah. Ya, itu pengakuan dari sebagian mereka. Jadi beliau juga dalam filsafat beliau kuliti juga gitu, banyak sekali buku-buku yang sangat manfaat, ya, buku yang Murtad, ya, Rad alal Mantiqiyin. Jadi memang beliau lebih banyak di sini tasfiyahnya, ya, tarbiyah. Beliau sangat jelas membersihkan ajaran Islam dari ajaran-ajaran yang sempalan yang dimasukkan ke dalam Islam, baik dari ajaran agama-agama lain maupun dari pemikiran-pemikiran yang filsafat kuno. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Erwin. Pak Erwin di? Padang Simpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Saya mau menanyakan keilmuan Syekh Ibnu Taimiyah itu ilmunya apakah juga diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menegakkan agama tauhid? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mempelajari kitab dari Syekh Ibnu Taimiyah? Karena kedua Syekh ini sepertinya tidak disukai oleh pemahaman Islam Nusantara yang ada di Indonesia ini. Mereka selalu berusaha mendiskreditkan mereka berdua, padahal mereka yang terbaik dalam keilmuan Islam. Mohon arahannya Pak Ustadz agar masyarakat ini banyak yang jangan terpengaruh oleh Islam Nusantara tersebut. Baik. Jazakumullah khairan. Baik. Nah, silakan Ustaz. Baik, sebenarnya begini. Ada statement-statement yang begitu menyudutkan ulama-ulama seperti mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Itu anehnya gitu. Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ya. Padahal Muhammad Wahab hidup pada abad ke-12 Hijriyah. Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-9 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriyah, wafat pada tahun 728 Hijriyah. Itu Syekh Islam Taimiyah. Berapa abad jauhnya? Ya. Kemudian Muhammad Wahab lahir pada tahun 1115, ya, kemudian wafat pada 1126. Beliau lahir lahirnya 1115 kalau nggak salah, kemudian 200 wafat pada pada tahun 1206 atau lupa saya persisnya wafat beliau. Jadi beliau ini hidup pada abad ke-12 Hijriah, yang ini hidup pada abad ke-8 Hijriah begitu. Jadi sangat jauh rentang masa beliau. Ya. Kemudian jadi tidak pas kalau dikatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Bagaimana pula lahir muridnya lebih dahulu daripada gurunya. Maksudnya umpamanya Ibnu Taimiyah lebih dahulu lahir daripada Muhammad Wahab. Kan kalau menurut orang-orang Islam Nusantara, Wahabi itu kan adalah pengikut Muhammad Wahab. Muhammad Wahab itu hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ibnu Taimiyah pada 7 Hijriah. Bagaimana Ibnu Taimiyah bisa dikatakan Wahabi? Sedangkan Muhammad Wahab baru lahir pada abad 12 Hijriah. Ibnu Taimiyah sudah dulu pada abad 7 Hijriah. Tidak mungkin dikatakan Ibnu Taimiyah sebagai Wahabi. Tapi kalau Muhammad Wahab dikatakan Taimiyah mungkin bisa ya, karena lebih dahulu lah. Ini satu kekeliruan bagaimana mereka ngawurnya dalam penisbahan itu. Nah, yang kedua, apakah benar Muhammad Wahab membaca kitab Ibnu Taimiyah? Ya, Muhammad Wahab bukan hanya kitab Ibnu Taimiyah yang dibaca oleh dia. Banyak sekali kita ulama-ulama yang belum baca, ya. Dan adapun masalah tauhid, bukan hanya Ibnu Taimiyah yang membahas masalah ini. Banyak sekali ulama-ulama yang semasa maupun setelah Ibnu Taimiyah yang membahas masalah tauhid tersebut. Ya.
Ya tidak ada hubungannya kalau seandainya dia pun membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah segala macam, ya karena memang semua ulama mempelajari kitab-kitab ulama sebelumnya. Ya, Muhammad Wahab juga membaca kitab Ibnu Hajar Fathul Bari, sekarang juga kitab Imam Nawawi, bahkan dalam kitab beliau Usul Salasah saja beliau menukil hanya perkataan ulama-ulama dari Syafi'iyah. Yang pertama beliau menukil perkataan Imam Syafi'i, yang kedua beliau menukil perkataan Imam Ibnu Katsir, ya. Ketika beliau menyebutkan dalil tentang surah Al-Asri, beliau nukil perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathu." Ya, kalau Allah tidak menurunkan hujah kecuali surah ini untuk makhluk, tak cukup sebagai hujah, kata Imam Syafi'i. Lalu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya alladzina nasu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di situ beliau menukir perkataan Ibnu Katsir. Ya. Nah, jadi Muhammad Wahab beristifadah, mengambil faedah dari berbagai ulama. Ya. Kalau ada kesamaan dalam pendapat, ya itu bukan hanya pendapat Ibnu Taimiyah sendiri gitu. Para ulama-ulama lain juga berpendapat yang sama, maksudnya dari ulama-ulama lain. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah bisa saja Ibnu Muhammad Wahab ya betul beristifadah juga dari kitab Syekhul Islam Taimiyah. Tapi bukan hanya kitab Syekhul Islam Taimiyah, atau dikatakan bahwa pelajaran tauhid Muhammad Wahab ini adalah pelajaran tauhidnya Ibnu Taimiyah. Itu memang ajaran Al-Qur'an disampaikan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya pun menukil penjelasan ulama. Ya, kita kalau baca kitab-kitab beliau selalu konsisten menjelaskan ayat dan hadis itu dengan perkataan sahabat dan tabi'in, selalu mengomentari. Apapun bahasan beliau pasti berusaha mencari perkataan para ulama-ulama salaf. Jadi beliau dalam memahami Al-Qur'an Sunnah itu betul-betul merujuk kepada pemahaman ulama salaf. Jadi itu sebenarnya, jadi tidak ada umpamanya ada pendapat Ibnu Taimiyah yang sendiri yang melenceng di Al-Qur'an dan Sunnah itu yang dipegang oleh Muhammad Wahab. Bukan begitu maksud. Karena setiap ulama memahami Al-Qur'an dengan paham yang sama, yang bersama berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Silakan yang kedua yang ingin bertanya langsung kembali di line telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Silakan. Naam. Ya, belum ada yang terkoneksi untuk di line telepon. Nah, kami ajukan ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, apakah benar dalil bahwa tauhid dibagi menjadi 3 itu ada pada surah Maryam ayat yang ke-65? Baik. Pertama, pembagian tauhid itu adalah pembagian istiqra'i. Ya, pembagian berdasarkan menelaah dalil-dalil agama. Pembagian ini bukan pembagian yang sifatnya artinya orang yang tidak hafal pembagian bukan ahlu sunnah, tetapi yang penting mereka memahami tauhid yang 3 itu. Dan pembagian tauhid 3 ini ada ulama membagi juga 2 karena istiqra'i, maka dia tidak ada nas yang konteks dalam pembagian tauhid. Makanya ulama salaf mutaqaddimin banyak membagi tauhid itu kepada 2 bagian, itu tauhid as-siyadah wal ibadah, atau tauhid al-qauli wal amali, ya, atau tauhid al-ma'rifah wa isbat wa tauhid al-qasd wa talab. Itu mereka menggunakan pembagian-pembagian dengan istiqra' mereka. Dan ini sama dengan pembagian istilah-istilah ulama ilmiah lain, seperti umpamanya dalam ilmu hadis ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya, ada hadis ahad terbagi lagi, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis mufrad dan seterusnya, ya. Hadis gharib, ya, mufrad, hadis gharib namanya, ya, masyhur, aziz, gharib, dan itu pembagian ini. Sebagian juga ilmu jadi bagi, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ilmu tafsir dan tafsir, ilmu hadis dan hadis, dan seterusnya. Pembagian ilmiah ini semuanya juga pembagian dalam pembahasan nahwu, ada huruf, ada isim, ada fi'il, dan fi'il ada sebagian. Ini semuanya istiqra'i oleh para ulama. Jadi sebetulnya, jadi untuk hal ini, ya, itu adalah memudahkan memahami. Itu tujuan ulama, dan juga untuk mengklasifikasi di mana kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, ya, di dalam memahami tauhid. Itu tujuannya, untuk kembali pemahaman itu menjadi utuh dan satu. Nah, kemudian
Masalah dalil dalam surah Al-Maryam tadi saya tidak hafal bunyi ayatnya ya. Tetapi dalil tentang pembagian tauhid itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Umpamanya dalam surat Al-Fatihah dan juga surah An-Nas sebenarnya disebutkan para ulama, terdapat di sana pembagian tauhid. Ya. Seperti Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana terdapat isbat sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Rabbul alamin sifat rububiyah bagi Allah SWT. Alhamdulillah nama Allah sifat apa? Uluhiyah. Ar-Rahmanir Rahim adalah asma wa sifat. Malik Yaumiddin asma wa sifat. Ya. Iyyaka na'budu sifat uluhiyah. Ikhlas ibadah kepada Allah SWT. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas sifat rububiyah. Ya, ilahin nas sifat uluhiyah. Malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas adalah asma wa sifat. Dan seterusnya. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, tidak terdapat di dalamnya. Maka pembagian tauhid itu dibagi untuk memudahkan memahami pembahasannya. Itu tujuannya. Makanya para ulama berbeda ibarah-ibarah mereka, lafaz konteksnya berbeda, tapi maksud dan maknanya sama. Tetapi kenapa ada yang ulama yang mengingkari pembagian ketika pembagian itu membawa kepada pemahaman yang keliru, supaya membagi tauhid itu menjadi ada namanya tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ini adalah sebetulnya bagian dari tauhid rububiyah. Nah, lalu mereka menyebut hakimiyah. Tujuan mereka adalah untuk menyatikan bahwa syirik dalam hukum adalah kita tidak hanya syirik dalam ibadah, tapi syirik dalam hukum. Syirik dalam hukum apabila kita mengamalkan hukum-hukum yang buat manusia. Nah, itu kata mereka. Maka mereka menambahkan istilah tauhid hakimiyah. Sedangkan hukum dibuat manusia itu tidak mutlak, selalunya bertentangan dengan Al-Quran. Dan lalu mereka nanti akan mengambil innal hukmu lillah wa man lam yahkum bima anzala fa ulaikumul kafirun, seterusnya. Nah, ini pembagian ilmiah itu tidak dipermasalahkan selama pembagiannya betul-betul mengikuti dalil nas-nas yang ada. Jadi adapun dalil untuk pembagian tauhid itu banyak sekali dalam Al-Quran, walil asmaul husna fad'uhu biha, dalil yang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa'bud ya nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia, sifat uluhiyah. Ya. Adapun tauhid rububiyah juga dalam tauhid itu, ya nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Di situ terdapat tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah sekaligus, yang mana Allah yang menciptakan kalian, sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dasar pembagiannya adalah ketika memang sebagian orang memahami tauhid itu hanya tauhid rububiyah. Kalau dia sudah memahami Allah yang menciptakan alam dan semesta, mengatur, merizki, menghidup matikan, mereka menganggap itu sudahlah tauhid sudah sempurna. Maka tidak menganggap orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, ya, bersumpah dengan selain Allah, tidak menganggap lagi dia melakukan sebuah penyimpangan dalam tauhid selama dia mengakui Allah sebagai pencipta. Nah, ini yang perlu dikomentari oleh para ulama, bahwa tauhid mengakui Allah sebagai pencipta itu belum menyempurnakan dan belum dikatakan bertauhid, karena orang-orang musyrikin pun mengakui Allah yang menciptakan mereka. Ya, wala in sa'alta man khalaqahum yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrik itu siapa yang menciptakan mereka, menciptakan Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat menyatakan mereka beriman dengan tauhid rububiyah itu. Ya. Walaupun ada di sana pembagian orang kafir, yaitu orang-orang dahriyah atau orang-orang ateis. Tapi orang-orang musyrikin secara umum, mereka dikatakan musyrik karena mereka bersamping beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Makanya mereka juga berdoa kepada Allah. Jika dalam kondisi-kondisi yang sangat berat, kondisi-kondisi yang sangat darurat, ya, mereka menunjukkan doa mereka kepada Allah. Jadi mereka juga mohon kepada Allah, tidak semata-mata kepada berhala. Karena Allah katakan, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin. Jika mereka menaiki bahtera kapal di lautan, datang ombak besar dan seterusnya badai, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka sudah salam ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Dan juga riwayat dari saudara Mut'im, bapaknya Jubair Mut'im, Adi ya, atau Mut'im. Dia mendengar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang berapa Tuhan yang kau sembah? Mereka sebut adalah dia jawab adalah 7. Sitatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ada 6 di bumi, 1 di langit. Ini mereka juga beriman kepada Allah, tapi samping beriman kepada Allah, mereka mempersekutukan dalam imannya, dalam ibadahnya kepada selain Allah. Makanya Nabi Ibrahim juga, umat Nabi Ibrahim juga, inni bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani.
aku berlepas diri dari segala sesembahan kalian kecuali zat yang menciptakanku, yaitu Allah. Berarti di antara, makanya Ibrahim mengecualikan sembahan mereka yang berlepas diri dari sembahan mereka, mengecualikan Allah, karena di antara sembahan mereka juga Allah. Jadi mereka dikatakan musyrik di samping beribadah kepada Allah. Mereka kalau berhaji, zakat, sholat, kepada Allah. Tapi ketika memohon dan istighosa dan sebagainya kepada selain Allah. Nah ini yang disebut dengan bentuk penyimpangan dalam tauhid uluhiyah itu. Maka itu para ulama menyisihkan, membagikan ini, menjelaskan untuk dijelaskan mana yang sudah diimani, mana yang belum diimani dan perlu disempurnakan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak. Sekarang atas jawaban Ustaz dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ustaz. Mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih untuk kebersamaan antum semua pada pagi ini. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan, ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan bantahan terhadap tuduhan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertemuan kesekian kalinya yang mudah-mudahan lebih mencerahkan kita kepada kita semua mengenai sosok ulama besar kita, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.